Aku tidak percaya bahwa tubuhmu yang berdaging dapat dibandingkan dengan lelaki tua yang ekstrim. Xiang Seng bergumam, tubuhnya berkelebat, dan dia tampak seperti hantu di depan Qin Yichen. Segera, dia menepuknya dengan tangan besar, dan kekuatan besar mengguncang ruang itu keluar dari jalan. Riak melintas di dada yang terakhir. Ambil. Dihadapkan dengan pembunuh mendadak Xiang Seng, Qin Yichen melontarkan ekspresi muram di matanya. Tetapi saat ini dia sama sekali tidak bermaksud untuk tersentak. Sebaliknya, niat bertarung di wajahnya menjadi lebih intens. Di sinar cahaya di sekelilingnya dia secara bertahap menjadi emas gelap. Dia juga menggertak dirinya sendiri, dan telapak tangannya langsung diguncang dengan Xiang Seng. Bang! Bang! Di udara, kedua sosok itu terbang secepat kilat, dan dengan setiap pertemuan, mereka akan meledak seperti guntur, dan dengungan terdengar satu demi satu. Kekuatan tubuh berdaging Qin Yichen jelas merupakan tipe paling puncak di alam bumi. Dan badan hukum pamungkas Xiang Seng juga memberinya kekuatan untuk melampaui pembangkit tenaga listrik puncak alam bumi biasa. Pada suatu waktu, membagi musim gugur secara merata, tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun. Bang! Dengan konfrontasi yang sengit, sosok Qin Yichen membalikkan beberapa ratus zang sebelum dia menetap. Saat ini, dia berada di dalam tubuh dengan semburan darah dan rona merah di wajahnya. Jika bukan karena tubuh berdagingnya yang kuat, konfrontasi semacam ini sudah cukup untuk menghancurkan garis meridiannya. Dan untuk menunjukkan kemakmuran di balik metode ekstrim itu benar-benar terlalu kuat. Dibandingkan dengan Qin Yichen, hati Xiang Seng juga melonjak ke lautan badai. Setelah hanya berkelahi, dia tahu betul seberapa kuat tubuh berdaging pria itu. Catatan konfrontasi sebenarnya membuatnya rapi. Semua lengan kesemutan. Bocah ini, monster macam apa yang dipelihara oleh kekuatan itu? Tiba-tiba, sudut mulut Seng Seng tiba-tiba menjadi dingin. Semakin dia terkejut, semakin dia ingin menggali rahasia dari yang terakhir. Mungkin dia bisa mengambil ini untuk menerobos ke pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, bahkan alam yang lebih tinggi. Kunci. Ketika niat membunuh di hatinya melonjak, kulit Xiang Seng akhirnya benar-benar gelap. Dia melirik Qin Yichen yang memerah. Segera, itu menyelinap, telapak tangannya ditepuk, dan jalan misterius berfluktuasi. Melihat pemandangan aneh ini, Qin Yichen merasakan krisis yang kuat di hatinya, dan segera, hatinya siap untuk mundur. Namun, saat Qin Yichen bersiap untuk mundur, dia tiba-tiba menemukan bahwa ruang di belakangnya telah mengeras dan berubah menjadi dinding tak terlihat yang tidak bisa dihancurkan. Hai, pada saat yang sama, kekuatan perbudakan yang mengerikan datang dari ruang sekitar, dan bahkan ruang di mana Qin Yichen berada dipadatkan, membuat tubuhnya tidak dapat melakukan bahkan peluru yang bergerak. Xiang Seng hanya selangkah lagi untuk memasuki pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm. Mampu berdiri di kategori yang paling mirip puncak dari pembangkit tenaga Earth Realm Peak, dia tidak diragukan lagi kuat. Mati. Melihat bahwa Qin Yichen terjebak di udara sendirian, dia tersenyum pada Seng Ze, saat tubuh pagoda besi dijarah, dan segera, pukulan biasa yang sederhana mengarah ke serangan kepala yang terakhir. Tidak sulit untuk melihat dalam angin kencang. Jika dia dipukul, bahkan jika Qin Yichen kuat, kepalanya harus diledakkan. Orang tua ini, saya pikir itu luar biasa. Melihat Xiang Seng semakin dekat, Qin Yichen secara bertahap memancarkan cahaya dingin di matanya. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah menerobos ke Earth Realm Peak, menghadapi Xiang Seng seharusnya tidak menggunakan martial spirit. Tapi sekarang, dia sepertinya meremehkan pembangkit tenaga listrik di baskom ini. Anak ini, aneh. Ketika melihat hawa dingin di mata Qin Yichen, tubuh Xiang Seng tiba-tiba menegang. Perasaan yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Bahkan jika kamu memiliki 3 kepala 6 lengan, kamu akan mati hari ini. Namun, tidak mungkin untuk menghentikan Xiang Seng saat ini. Meskipun ada kilatan cahaya waspada di matanya, dia masih ragu-ragu. Dengan kekuatan yang menakutkan, langsung membentur kepala Qin Yichen. Pergi dengan. Hai, saat Xiang Seng mendekat, sinar kemasan di tubuh Qin Yichen tiba-tiba menjadi lebih dalam. Dalam waktu singkat, semuanya berubah menjadi warna emas gelap. Pada saat yang sama, di belakangnya, ada bayangan samar. Bayangan ilusi muncul, paksaan yang kuat, dan itu tersapu. Kaca. Di bawah paksaan ini, ruang Qin Yichen yang awalnya dipadatkan memiliki jalur suara yang rusak, dan pemenjaraan Xiang Seng dilarikan olehnya. Ini, apa ini? Tanda seru. Ketika melihat bayangan ilusi di belakang Qin Yichen, Xiang Seng akhirnya mengerti dari mana asal kecemasan di hatinya, dan melihat keruntuhan ruang yang membeku. Ada kengerian kejutan yang tebal di matanya. Bang! Pada saat ini, mulut Qin Yichen membangkitkan radian dingin. Segera, ketika dia menginjaknya, dia menghancurkan ruang yang membeku sepenuhnya, dan tubuhnya tampak seperti kilat, menuju Xiang Seng. Melihat ini, hati Xiang Seng terkejut. Meskipun dia adalah pria yang kejam dan bengis, saat ini, dia pasti tidak akan menggunakan hidupnya untuk mengubah hidupnya. Saat ini, dia menarik napas dalam-dalam. Dalam kilatan cahaya,
serangan itu mengubah arahnya. Pada akhirnya, ledakan ganas dan dahsyat datang dan meninju bersama. Bang! Angin yang mengerikan pecah dan melesat kembali ke tubuh Seng. Dan sosok Qin Yichen juga mundur sedikit. Tetapi dibandingkan dengan yang pertama, dia tidak diragukan lagi jauh lebih baik. Jelas, di bawah pukulan barusan, Qin Yichen berada di atas angin. Orang ini punya kartu hall seperti itu? Tanda seru. Tubuh Xiang Seng stabil. Kulitnya menjadi serius. Dengan munculnya bayangan ilusi di belakang Qin Yichen, dia tidak lagi memiliki rasa jijik sedikit pun di hatinya. Bahkan, dia merasa bahwa jika dia tidak hati-hati, akan dibunuh secara langsung oleh itu. Hemu, tembak bersama. Melihat siluet ramping, dan bayangan ilusi di belakangnya, yang memberinya tekanan besar, menarik napas dalam-dalam, berteriak dengan suara yang dalam. Sua. Pada kesempatan nadanya nyaris tidak turun, siluet mengobrak-abrik dari bawah dan mendarat di sebelah Xiang Seng. Itu persis Hemu, pemimpin kedua dari dataran hitam. Kakak, gunakan trik itu. Hemu sama sekali tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat persaingan antara keduanya. Saat ini, dia tidak berani meremehkan Qin Yichen. Dia mengunci siluet di sisi yang berlawanan, berkata perlahan. Dalam hal ini, Xiang Seng hanya mengangguk. Segera, sinar cahaya melonjak di sekitar tubuhnya, dan gelombang-gelombang menyapu-menyapu. Dan di antara ledakan momentum kedua orang, ada tren yang terjalin secara samar.